kau kumandangkan. Bergemuruhlah semangat juang santrimu melepaskan ketakutan. Dan ketika mereka semua kompak melantunkan Allahu Akbar, rontoklah nyali keberadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Rotasi otomatis. Yang terhormat Para Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Hikmah Ibu Nyai Hajjah Fatimah, yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Yayasan Al-Hikmah Bapak Dr. Andes Dika Gunawan, yang kami hormati Ketua Yayasan dan Pengasuh Ponpes Al-Hikmah Dr. Andes Kiai Haji Basruddin Maisir, yang kami hormati keluarga besar Bani Sobari, yang kami hormati Dewan Guru beserta asatid Yayasan Al-Hikmah. Susunan acara Puncak Hari Santri Nasional 2021 Ponpes Al-Hikmah Bandar Lampung. Beserta istri untuk tampil maju ke depan. Kamu baper pada teriak semua kali. Ini langka ini. Abang pada sejaman. Sejaman. Ini momen langka ini. Aduh, yang jomblo. Momen langka banget ini. Saya ini supporternya cuma 3. Kalau tadi Pak Yai Basarudin, Pak Yai Basit, Ustadz Lutfi, supporternya banyak. Saya cuma 3 ini supporter saya. Ahli makan semua lagi ini. Supporter bayaran. Pak Gun. Woi Pak Gun supporter. Sponsor. Tak kirim dari semua grup. Kelas isin deh. Oh iya, nggak sopan ini ya. Udah dikarpetin pakai sendal buka. Mengurangi nilai. Mengurangi nilai. Tepuk tangan. Oh belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dulu yang putri biar rame. Ayo kasih syarat dulu. Supporter mulai. Jangan kalah sebelah kiri. Udah nilai rame ya. Baik, salam lagi bukan grogi kan? Udah salam bareng juga.
Iya. Baik pengurus keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah yang saya hormati, wabil khusus ibunda kami Raja Fatimah selaku Dewan Pembina dan adik-adik, ponakan, cucung dan para santriwan yang berbahagia. Kita dapat tugas nih Mbak ya. Jangan lama-lama mau kodimanya keburu lupa puisinya. Oh, waduh, ini baru dapat sore tadi. Gitu. Ya sebelum baca puisi, rupanya jadi santri itu enak gitu ya. Banget, aduh Iya. ya pintu, aduh bahagia. Suasana Wajahnya ganteng-ganteng. ceria-ceria. Sebelah sini Ya, cantik-cantik. setiap bulan dapat kiriman. Kalau sebelah sini wangi, kalau sebelah sana apel. Jalan mandi. Iya. Bahagia bener jadi santri. Iya. Tapi kok Nanda nggak jadi santri ya dulu ya? Apa mau tanya sama emak? Tuh, ternyata nggak boleh, Pung. Bapung ya sekarang manggil Pung. Dulu waktu baru nikah manggilnya Mas. Setelah punya anak manggilnya Ayah. Sekarang udah jadi kakek manggilnya Pung. Bapung. Bapung itu kakek bagi orang Jawa Tengah. Orang Napak tuh manggilnya Bapung. Iya. Ya. Jadi ternyata gitu, Pung. Dulu nggak boleh mondok jauh-jauh sama Oh, cucu pertama ya. Iya. Tapi seandainya dulu Nenda jadi mondok, kayaknya kita nggak ketemu ya. Wah, iya juga ya. Iya. Karena saya nggak pernah mondok. Mondoknya di bawah pohon beringin. Iya. Bapung. Iya ya. Ngomong-ngomong soal santri, Bapung tahu nggak sih santri itu apa? Ntar saya lihat kepean dulu ya. Santri, kayaknya Bapung punya kepanjangannya ya. Oh iya, santri itu Coba. ya. Santri. Santri itu S-A- terdiri dari Apa, 6 huruf ya. Apa saja? S N T R I. Tuh, pinter dulu lulus RA-nya. Iya. S apa, Pung? S. Semangat menuntut ilmu itu sangat tinggi. Cakep. S tuh. Semangat menuntut ilmunya Tinggi. tinggi. Luar Terus biasa. abis Ya. S A. Itu akhlaknya terpuji. Amin. Terus N. N itu norma agama jadi pedoman hidupnya sekarang dan nanti. Cici. Cie. Terus T. T itu taat kepada ilahi Robi dan ajaran Nabi. Nah, itu dia. Iya. Lagi, Pung. R. Ridho ilahi selalu dicari sebagai bekal hidup duniawi dan ukhrawi. Nah, pinter ya. Betul? Pung ya. Betul? Tuh. Iya. Terakhir, Pung. I. Nanya terus capek guys. Bapung. Iya. Udah deh, kita mulai puisinya ya. Iya. Tapi berhubung Nenda ini guru RA, jadi puisinya ya oke. Santri putra, santri putra, sarungan dan berpeci, tapi kadang tak beralas kaki. Ketika ditanya mengapa, jawabnya digosok atau dicuri. Santri putri, baju kurung, jilbab rapi. Dari jarak 5 meter sudah tercium aroma wangi. Padahal kadang-kadang belum mandi. Modalnya minyak wangi berarti Mbak. Ayo, Bapung sekarang. Ya, santri belajarnya dengan mengaji. Semua sisi hidup duniawi dan ukhrawi dikaji. Bahkan sampai filosofi ngopi. Ngopi yuk, ngopi. Yuk. Santri, mari berprestasi. Kirim keluargamu rasa bangga karena aksi-aksimu nan terpuji. Buat orang tuamu bahagia dan berkata, aku mau punya anak lagi. Nanti aku pondokin di Al-Hikmah lagi. Sedap. Santri.
Eksistensimu kini telah diperhitungkan di negeri ini. Sampai Pak Jokowi bikin hari spesial untukmu, yaitu Hari Santri. Santri, bakti nyatamu kami nanti untuk Indonesia sang ibu pertiwi. Luar biasa. Dia ngomong-ngomong. Atau mau didampingin? Aduh. Gus, maju Gus. Grogi jangan Pak Ado maju depan. Gus, maju Gus. Udah punya anak satu. MC-nya licik, nggak mau maju bareng. Saya ini biasa doa. Sayanya biasa diem. Dan kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolak belakang dengan yang pertama. Karena nikahnya juga tolak belakang. Kalau beliau nikahnya udah kenal, kalau saya belum. Nah, sampai hari ini juga gitu. Saya nikahnya dulu belum kenal. Kenalannya begitu ijab kabul masuk kamar baru kenalan. Masuk Al-Hikmah juga belajarnya setahun. Beliau tahun 86, saya 87. Makanya jadi mantu yang kedua karena 87. Jadi karena suara saya serak, jadi saya wakilkan ke anak saya. Wes angel. Iyalah. Saya serahkan orang tua. Arep nyangka kok nggak enak ngono. Saya serahkan. Bisa ngomong banget. Dapat buat arakan Bu. Masih bingung. HP ya. Sawer. Nanti yang nilainya bagus tak kasih duit ya. Awas ya, nggak tepuk tangan ya. Ini sebenarnya Jangan grogi panjang. dong. Oh, grogi. Sebenarnya panjang banget. Soalnya ibu kan pemerhati santri ya, sudah 22 tahun. Jadi nggak cukup sebenarnya kalau cuma 3 lembar. Jadi nanti kalau ada acara kayaknya mau tampil lagi. Sambung. Online Pak Yai. Jangan grogi dong. Amazingnya santri. Di mataku, santri itu pejuang. Ya, pejuang berpeci. Pejuang berselendang. Serius banget sih ini. Kacau. Beda, Bu. Udah usul. Saya cuma bisa nulis, pinter kalau suruh nulis, baca susah. Bukan berjuang dengan senjata,
bukan berjuang dengan senjata api, apalagi dengan bambu runcing. Berjuangmu itu melawan beratnya berpisah dengan hangatnya keluarga, berpisah dari segala kemudahan dan kenyamanan. Mungkin juga dari nyamannya ketiak emak. Bau dong. Bapak. Gua gak kebaca. Oh, kata ya. Ambil. Nah, dilanjutin yang berikutnya. Wakil. MC-nya ganti MC-nya. Bagiku santri itu keren karena berani ujinya. Bukan panjat gunung atau arung jeram di kali, tapi karena berani melawan ketakutan akan hal-hal yang akan dihadapi nanti, tanpa hadirnya orang tua di sisi kanan kiri. Jika dalam perjalananmu bertemu rintangan, aral dan duri, singkirkan. Jangan mundur, jangan kau tinggalkan. Jika terasa tiada kuat lagi kau menahan beban, ingatkan diri ada Allah yang akan meringankan. Tiada yang mudah untuk suatu kesuksesan, tiada yang tidak mungkin jika Allah sudah mentakdirkan. Ayo santri terus ngaji terus sampai rabi, Mas Abot. Ngaji terus sampai mati. Aku senang ngaji. Yang bisa mendoakan ayah bunda jika sudah tiada. Jangan lupa kami minta dia sini jika kami mati nanti. Bisa nulis nggak bisa baca. Nah ini masalahnya. Mohon maaf nggak pakai kacamata, lupa. Dah lanjut, tak wakilkan anak saya baca cerpen. Silahkan. Saya bawa aja. Ya. Semoga ini bisa mendongkrak nilai untuk kedua orang tua saya. Orang dalam. Karena saya nggak pandai menulis puisi, jadi saya akan membacakan sebuah cerpen yang saya tulis pada tahun 2017. Cerpen ini sebetulnya sebuah karya saduran yang saya ambil dari kisah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus dalam sebuah ceramah beliau. Judulnya Berjumpa Sang Menteri. Pada acara berita sore yang saya saksikan di televisi, tampak seorang pria gagah sedang diwawancarai mengenai beberapa persoalan yang tengah melanda negeri. Setelan jas mahal yang beliau kenakan semakin menampakkan aura kewibawaannya. Ditambah kacamata dan artikulasi berbicara yang tertata rapi, sudah pasti beliau adalah orang cerdas dan berpendidikan tinggi. Melihatnya saya jadi terkagum-kagum. Di layar televisi tertulislah namanya, juga jabatannya. Beliau adalah seorang menteri. Wah, luar biasa sekali. Tak lama dari itu, saya resmi mengidolakan beliau. Bahkan ketika saya berbicara tentang menteri idola saya ini, saya tidak berani memakai kata ganti iya atau dia. Tetapi saya selalu menggunakan beliau. Maklum, beliau itu orang cerdas dan memiliki kedudukan penting, maka sudah semestinya saya menghormati beliau. Saat saya memiliki banyak waktu luang, saya berkeinginan dapat bertemu dengan beliau. Akhirnya saya beli tiket kereta api dan berangkat ke ibu kota. Ada sanak saudara saya yang bermukim di ibu kota.
Saya akan menginap di sana sambil mencari tahu di mana alamat rumah sang menteri idola saya. Setelah sehari berada di ibu kota, saya diberitahu bahwa bisa jadi menteri yang saya cari itu tinggal di sebuah perumahan elit yang tak jauh dari rumah saudara saya. Karena perumahan itu adalah perumahan yang banyak dihuni oleh orang-orang penting dan terkenal. Sore harinya saya meminjam sepeda motor milik saudara saya dan berangkat ke perumahan yang dimaksud. Luas dan megahnya perumahan sudah tampak dari gerbang masuk. Beberapa orang satpam berjaga dan memeriksa setiap orang yang hendak masuk ke dalamnya. Kebanyakan orang yang keluar masuk perumahan mengendarai mobil. Barangkali hanya saya satu-satunya yang cuma naik sepeda motor. Selamat sore, ujar seorang satpam yang menahanku di pintu gerbang. Sore juga Pak, balasku. Bisa saya periksa KTP saudara? Saya belum punya KTP Pak. Tapi kalau kartu tanda santri, ini saya punya. Kata saya sambil menunjukkan sebuah kartu dari dalam dompet. Kemudian saya diantar ke sebuah ruangan yang ada di rumah besar itu. Di situ saya disilahkan duduk di sebuah sofa empuk yang saya yakin harganya pasti mahal. Saya pandangi seisi ruangan, kesannya cukup formal. Ada lukisan yang tidak saya pahami apa maknanya. Ada juga rak besar yang berisi buku-buku, dan tak ketinggalan pula ada gambar Garuda Pancasila yang difigura dan foto presiden dan wakilnya. Setelah 15 menit berlalu, seseorang pria muda berpakaian formal. Ini ada kabar gembira, pengumuman penting dan kabar gembira. Pada malam hari ini, santri kita mendapatkan juara 1 Duta Santri Bandar Lampung. Yang putra, yang juara 3 namanya M. Fatan Mubarok. Juara 1 Asihab. Mantap. Yang putri belum dapat, kasihan deh. Tapi yang putri tetap semangat, ya. Yang putra meskipun nggak pernah sendalan tetap juara. Sebagai Lampung. Silakan Pak Kasim. Udah lama latihannya ini kayaknya. Pak Yai jangan drama Pak Yai. Agak serius nih, agak serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam saya mendapatkan surat didaulat untuk baca puisi. Nah, ini pertandingan antar duriah. Nah, kok gak ngerti nih aku jiwis darah di kiai masih kan mau puisi. Ya tapi nggak apa-apa, biar senang. Ya. Ya Allah, ya Allah. Wakili. Nggak sanggup. Nggak sanggup ya? Jelas. Nggak harusnya ini kalau apa datang ya? Kita musiknya dulu. Siap tuh. Yaitu pahlawanku oleh Abdul Basit Al-Hikmah. Kau genggam sebongkah harapan di balik kabut gelapnya kemerdekaan. Jiwa yang pasrah serta berserah selalu mengabdi pada sang penguasa berkah.
Hiruk pikukmu telah membentangkan patriotisme, mengimbas pada jiwa-jiwa muda tulus yang membuncah ide. Naluri konaahmu bergetar menyulut panji-panji asa, mencekram idealisme demi negara dan bangsa. Hanya ada dua undan semboyan yang bergumam dalam jiwamu, semboyan yang mesti bakal terlepas. Ish kariman mut syahidan, hidup dalam kemuliaan atau mati dalam kesahidan. Aroma doa menyelimuti sepanjang waktu, memantapkan laju gerak langkah kakimu demi menggapai impian dan idaman. Tekadmu lepas tanpa batas, komandomu jelas dan tegas. Ketika pekik talbir kau kumandangkan, bergemuruhlah semangat juang santrimu melepaskan ketakutan. Dan ketika mereka semua kompak melantunkan Allahu Akbar, rontoklah nyali keberanian lawan. Karismamu mengayomi seluruh umat, membingkai hasrat yang dahsyat, membius ramuan cita-cita hanya untuk akhirat. Desal zikir yang kau hembuskan melalui tarikan nafasmu memberikan ketentraman batin para pengikutmu. Keberanianmu laksana benteng perlindungan yang takkan tembus oleh ribuan tembakan. Oh, pahlawanku, oh kiaiku, mampukah kami melanjutkan napak tilasmu? Ulama gugur di medan perang, kita kenangkan, kita doakan kepergianmu menghadap Tuhan. Semoga amal dapat balasan, korban perjuangan jadi ajaran. Kami kader sanggup meneruskan. Sadar ikhlas bekal kami, kemungkaran yang kita hadapi, tegakkan Islam di bumi sampai di akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berapa itu? Rekaman Quran. Pelatihan. Cengel. Kak, todus engkau. Mana tulis kapi? Ayah ke ikan payah. Ngomong opo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grogi ya. Mohon maaf sebelumnya kakak-kakak, teteh-teteh, mas-mas, mbak-mbak, semuanya. Kita kan nggak punya pengalaman nulis puisi, baca puisi ya. Jelas. Jadi kalau puisinya rada-rada garing, gak enak, mohon maaf ya. Nanti diundang lagi lah kami ya. Disiram tewan. Revisi. Jadi judulnya Santri karya Nailul Hafidh. Santai jangan nangis dulu. Serius ya? Santri. Baginya ngaji adalah kebutuhan jasmani dan rohani. Meski kadang masih suka bolos mengaji. Males mandi, ya godaannya setiap hari. Wayah ngumpul, satu persatu temannya pada lari. Ya wajar saja, lawang sikat giginya seminggu cuma 2 kali. Santri. Entah mitos atau sekedar guyonan. Bukan santri sejati jikalau belum merasakan Quran. Jadi yang biasa gatel gak usah kaget. Tapi itu sih sudah berlalu. Sekarang zaman sudah maju. Kamu adalah santri sejati tanpa harus menanggung segala derita itu. Ayo, jadilah santri yang aware terhadap kebersihan. Mulai dari diri sendiri, lalu lingkungan. Badan sehat, tenang pikiran. Wajahmu glowing tanpa krim racikan. Santri, mungkin baginya adalah hal yang sangat manusiawi. Namun sekuat tenaga disimpannya dalam hati. Meski bayang wajah yang didamba warawi, takkan mampu untuk mengalahkan tekadnya bertolabul ilmi. Santri, menjadi santri ajarkan kita pandai bersyukur, agar tak jatuh pada lembah kufur. Tidur di meja sekolah saja berasa di kasur. Jajan di food court serasa hangout di Carrefour. Memang mondok bukan hal yang mudah. Memang dong. Mondok. Jauh dari rumah dan jauh dari orang tua. Pantas saja yang susah hadiahnya adalah pahala yang barokah. Kalau mau yang mudah, ya hadiahnya tewan saja tanpa kuat. Tentang garing, garing semua.
Aduh, tak iya. Santri Kalau dagang tuh. sederhana dan aja. Ada promosi. Tapi jangan sekali-sekali sepelekan keberadaannya. Ingatlah pada peristiwa heroik 22 Oktober 1945. Saat resolusi jihad, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bergema, santri dan gagah berani ambil posisi di muka, meneriakkan takbir dan semangat jihad yang menggelora. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Santri, Aku kamu, kita semua adalah santri. Mondok sampai rabi, sinau tekan pati. Wahai para santri, Mari bersama-sama berkontribusi membangun dan memajukan negeri kita yang tercinta ini. Belum selesai. Selesai belum? Tinggal bahasa Arabnya. 2 hari lagi lah. Kali bahasa Arab lagi loh jenengan. Yaumul Tulabil Mubarak, Ajmalut Tahani wa Tiyabul Amani bi qudumi yaumit Tulabis Sa'idi. Happy 2021 Santri National Day. Let's spread a cool and peace-loving Islam in everyday life. Sugeng dinten santri. Wilujeng dinten santri. Selamat Hari Santri. Selamat Hari Santri Nasional yang ke-7. Santri siaga jiwa dan raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sampai dingin banget. Tangannya Men nenek Pak Ikit. Pak Lutfi ini saking pinginnya naik panggung kemarin, bukan acaranya udah bawa-bawa teks puisi mau manggung di acara kemarin, sampai hafalan Qurannya lupa gara-gara ngapalin puisi. Tapi luar biasa, kasih tepuk tangan.